Dengan perasaan emosi yang tinggi, Agus berencana ingin menghabisi K pada saat mereka bertemu, yang mana nantinya bakal dibantu oleh Dedi. Agus pun membawa sebilah golok dan Dedi juga membawa shockbreaker motor sebagai alat untuk menghabisi orang yang berinisial K tersebut. Padahal seorang K tidak benar-benar ada, hanya nama samaran atas identitas palsu. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Warga di wilayah Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tahun 2020 sempat digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di kebun belakang salah satu pabrik roti. Kondisi dari pria tersebut mengenaskan sekali. Tubuhnya tertelungkup dan bersimbah cairan merah di bagian belakang kepala. Dan yang tidak disangka-sangka, pelaku dari hilangnya nyawa korban ternyata adalah istri dari korban sendiri yang dibantu oleh selingkuhannya untuk menghabisi nyawa korban. Ironisnya, sang istri dan selingkuhan sudah merencanakan aksi keji ini jauh-jauh hari agar mereka dapat hidup bersama. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pabrik roti di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung. Sesosok pria ditemukan tergeletak di belakang pabrik dengan kondisi begitu mengenaskan. Penemuan jasad ini pun sontak menjadi misteri. Siapakah manusia tak berhati yang tega menghabisi nyawa pria ini? Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, tepatnya di wilayah Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negari Katon, hiduplah seorang pria yang bernama Agus. Pada saat itu Agus berusia 42 tahun. Agus merupakan seorang suami sekaligus kepala keluarga. Istrinya bernama Endang Purwasi, atau kerap disapa dengan nama Endang. Pada saat itu, usia Endang lebih muda darinya, yaitu 36 tahun. Dan selama 18 tahun berumah tangga, Agus dan Endang sudah dikaruniai 2 orang anak yang tinggal bersama dengan mereka. Tidak banyak informasi di media yang menguraikan secara detail tentang latar belakang anak-anak mereka. Namun diketahui bahwa anak pertama mereka adalah perempuan yang sudah memiliki handphone pribadi, sedangkan anak keduanya masih tergolong di bawah umur. Di mata anak-anaknya, Agus dan Endang dikenal sebagai orang tua yang pekerja keras. Demi memenuhi kebutuhan keluarga, Agus bekerja sebagai buruh tani, yang mana kadang dia bekerja di sawah dan kadang juga di kebun. Tergantung musim dan permintaan tenaga kerja. Upah yang dia terima juga tidak selalu mencukupi. Akan tetapi, dia tetap berusaha menafkahi keluarganya dengan cara yang halal. Sementara itu, Endang juga membantu perekonomian keluarganya. Dia bekerja di sebuah pabrik roti yang bernama Jordan Bakery, yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Jarak antara tempat tinggal mereka dan pabrik tempat Endang bekerja memanglah cukup jauh. Namun dia terbiasa berangkat setiap pagi dan pulang sore hari demi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kehidupan rumah tangga mereka sekilas tampak seperti keluarga sederhana pada umumnya. Hidup mereka tidak berlebihan dan saling menopang dalam keterbatasan. Namun di balik keseharian tersebut, rumah tangga mereka ternyata tidak harmonis. Bagi Endang, Agus memiliki sifat keras kepala dan mudah marah, bahkan sering membentaknya di rumah. Meskipun tidak dikasari secara fisik, Endang sering sekali dikasari secara verbal. Endang merasa ditekan dan tidak bahagia di dalam pernikahan tersebut semenjak mereka menikah. Dari perasaan tertekan itulah, benih perselingkuhan mulai tumbuh, hingga akhirnya Endang malah menjalin hubungan gelap dengan tetangga yang berada di depan rumahnya sendiri. Namanya Dedi Windrianto, atau yang kerap disapa dengan panggilan Dedi. Pada saat itu Dedi ini berusia 33 tahun, sama seperti Endang. Dedi juga sudah berkeluarga. Tidak diketahui secara detail latar belakang keluarga Dedi, dan apakah istrinya juga tinggal bersamanya atau tidak. Namun yang jelas, Dedi juga sudah memiliki 2 orang anak, yang usia keduanya masih sangat kecil. Dan selain itu, Dedi juga dikenal oleh masyarakat setempat sebagai buruh serabutan. Hubungan mereka dimulai secara diam-diam, namun semakin lama semakin intens. Keduanya bahkan sering bertemu dan melakukan hubungan intim, baik di rumah Dedi maupun di rumah Endang, terutama saat Agus sedang bekerja di ladang. Perselingkuhan itu berlangsung tanpa diketahui oleh warga sekitar, termasuk Agus sendiri yang mungkin tidak pernah menyangka bahwa orang yang tinggal tepat di depan rumahnya ternyata menjalin hubungan gelap dengan sang istri. Seiring berjalannya waktu, Endang mulai merasakan ketakutan.
jika hubungan terlarangnya bisa terbongkar dan ketahuan. Dia khawatir bila Agus mengetahui, maka Dedi akan dijauhi. Atau lebih buruk lagi, dia sendiri bakal kehilangan keduanya. Dari rasa takut itulah muncul niat jahat. Dia ingin sekali menyingkirkan sang suami. Dia lebih memilih selingkuhannya. Endang pun di saat itu berdiskusi kepada Dedi, mengusulkan agar Dedi bisa menghabisi nyawa Agus dengan alasan supaya hubungan mereka bisa berjalan aman dan bebas tanpa gangguan. Awalnya Dedi kaget dan menolak permintaan dari Endang, tetapi bujuk rayu dan kedekatan emosional membuat dia luluh. Hingga sejak bulan Desember tahun 2019, ternyata hal itu terus difikirkan oleh Dedi, dan diam-diam dia dan Endang mulai menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Agus. Kemudian rencana itu dijalankan pada malam hari, tepat di hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2020. Endang dan Dedi membuat skenario palsu, ingin memancing Agus keluar rumah. Endang berpura-pura memiliki pria idaman lain berinisial K dan mengatakan kepada Dedi agar menyampaikan kepada Agus bahwa K menantangnya untuk bertemu di desa Haduyang, Kecamatan Natar. Dedi pun menyampaikan hal tersebut kepada Agus sebagai pemancing. Agus yang mendengar cerita itu dari Dedi, dia benar-benar emosi dan marah besar, terbakar api cemburu. Dia menerima ajakan Dedi untuk menemui pria yang disebut-sebut berselingkuh dengan istrinya itu. Padahal itu hanyalah sebuah jebakan. Dengan perasaan emosi yang tinggi, Agus berencana ingin menghabisi K pada saat mereka bertemu, yang mana nantinya bakal dibantu oleh Dedi. Agus pun membawa sebilah golok dan Dedi juga membawa shockbreaker motor sebagai alat untuk menghabisi orang yang berinisial K tersebut. Padahal seorang K tidak benar-benar ada, hanya nama samaran atas identitas palsu. Agus pun terjebak di dalam skenario akal-akalan Dedi dan Endang. Lalu Agus berangkat bersama Dedi menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke desa Haduyang. Lalu sekitar pukul 1:45 dini hari, mereka tiba di area belakang pabrik roti Jordan Bakri. Di tempat yang gelap itu, yang benar-benar sepi, Agus sempat berhenti di pinggir kebun untuk buang air kecil. Di saat itulah Dedi bergerak untuk melancarkan aksinya, karena dia pikir Agus di saat itu sedang lengah. Dan tanpa pikir panjang, Dedi langsung menghujam kepala Agus dari belakang menggunakan shockbreaker motor yang sudah dia bawa sebelumnya. Hujaman keras itu langsung membuat Agus terjatuh. Kaget tiba-tiba ada yang menghantam di kepalanya, dan tanpa melawan sedikit pun Agus berusaha menyelamatkan dirinya dengan berusaha bangkit. Namun kepalanya bocor, cairan merah sudah keluar deras akibat hujaman dari Dedi. Lalu kemudian tidak sampai di situ, Dedi memukul Agus kembali di bagian kepala dan leher hingga Agus kehilangan daya dan tidak sadarkan diri. Tanpa rasa iba sedikit pun, Dedi melihat Agus dengan tatapan sinis. Bahkan untuk memastikan Agus benar-benar sudah tewas, Dedi memukul lagi tulang kering kaki Agus. Setelah dipastikan benar-benar Agus tidak bernyawa, Dedi pergi melarikan diri ke rumahnya seperti tidak terjadi apa-apa. Dia meninggalkan tubuh Agus dengan cara yang mengenaskan. Di tengah perjalanannya, dia sempat membuang shockbreaker yang dia gunakan ke parit di sekitar wilayah tersebut. Lalu ketika Dedi sudah sampai di rumah sekitar jam 3 dini hari, dia mengirimkan pesan kepada Endang yang berbunyi, "Wis tak pateni," atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah "sudah saya habisi." Ironisnya Endang yang melihat pesan tersebut merasa lega dan bahagia karena suaminya sudah tewas. Sementara itu, di hari yang sama sekitar pukul 8 pagi, ketika warga sudah mulai beraktivitas, salah seorang warga di lingkungan sekitar pabrik roti Jordan melihat adanya sosok tubuh pria dalam kondisi tertelungkup sudah bersimbah cairan merah di belakang kebun pabrik roti tersebut, yang mana tidak jauh dari jalan raya. Dia juga melihat adanya sepeda motor dan helm yang berwarna merah yang berada tidak jauh dari lokasi jasad pria itu. Salah seorang warga itu pun terkejut dan panik. Dia kemudian melaporkan penemuan itu ke petugas keamanan setempat. Seketika tempat kejadian pun ramai didatangi oleh warga, dan beberapa di antara warga bahkan menyebarkan informasi penemuan jasad itu ke media sosial. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian dan tim Inafis mendatangi lokasi penemuan dan memasang garis polisi. Pihak kepolisian melakukan olah TKP, mengambil dokumentasi dan foto, serta mengamankan barang bukti berupa helm, motor, dan jejak-jejak di sekitar lokasi. Jasad pria yang pada saat itu belum diketahui identitasnya tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Muluk untuk dilakukan visum dan otopsi. Berdasarkan pemeriksaan medis, diketahui bahwa jasad pria itu adalah Agus. Di sisi lain, Endang menjalani hari seperti biasa. Dia sebenarnya sudah mengetahui bahwa Agus sudah dihabisi dan dia berpura-pura tidak mengetahui apa-apa.
Endang yang berangkat ke tempat kerjanya di pabrik roti Jordan Bakery, yang mana dekat dengan lokasi jasad Agus. Namun pada saat itu dia tidak ingin ikut campur dengan kabar yang sedang ramai di luar pabrik. Dia hanya fokus bekerja. Hingga pada jam istirahat sekitar pukul 11 siang, dia dihubungi oleh anak sulungnya. Anaknya memberitahu Endang bahwa dia melihat foto sang ayah dalam kondisi yang mengenaskan tersebar di sosial media Facebook. Dalam kepanikan anaknya, dia berusaha memastikan kepada ibunya apakah yang di dalam foto itu benar-benar sang ayah atau bukan. Lalu agar tidak dicurigai, Endang pun pergi ke Polsek Natar untuk menanyakan tentang hal tersebut. Di Polsek Natar, dia diarahkan untuk ke rumah sakit Abdul Muluk. Sesampainya di rumah sakit, Endang berpura-pura menangis, seakan-akan dia sangat kehilangan. Kepada pihak kepolisian, dia mengaku baru saja mendapatkan kabar tentang Agus dari anaknya yang melihat sebuah unggahan di Facebook tentang jasad suaminya. Namun sobat, pihak kepolisian tetap saja harus meminta keterangan Endang sebagai istri agar dapat dilakukan penyelidikan intensif. Di hadapan pihak kepolisian, Endang masih berdalih bahwa dia tidak tahu apa-apa. Endang merasa yang terjadi kepada suaminya adalah aksi penghilangan nyawa, padahal selama ini Agus tidak pernah punya musuh, kata Endang. Endang juga menyampaikan bahwa suaminya hanya bilang ingin pergi, tapi tidak memberitahu mau kemana. Dari lokasi penemuan jasad Agus ke rumahnya saja sudah sangat jauh. Jadi Endang terus mencari-cari alasan agar pihak kepolisian tidak curiga. Berbagai alasan sudah dia sampaikan, namun pihak kepolisian menyadari adanya kejanggalan dalam keterangan dan sikap Endang yang terlalu tenang dan memberikan keterangan berulang-ulang seperti sudah dihafalkan. Di sisi lain, berdasarkan hasil olah TKP, pihak kepolisian menemukan tidak adanya barang berharga yang hilang. Pihak kepolisian kemudian menduga bahwa kejadian yang dialami oleh Agus mungkin adalah motif pribadi atau dendam. Selain itu, pihak kepolisian menemukan shockbreaker di parit dekat lokasi kejadian dan diduga itulah alat yang digunakan untuk Agus. Kemudian dari handphone milik Agus, ketika diperiksa, polisi menemukan bahwa Agus terakhir kali berkomunikasi dengan seseorang bernama Dedi, yaitu tetangganya sendiri. Lalu pihak kepolisian pun mengamankan Dedi untuk dimintai keterangan. Dan ketika memberikan keterangan, Dedi gugup dan selalu menyangkal. Namun setelah pihak kepolisian meminta handphone Dedi untuk diperiksa, pihak kepolisian menemukan pesan singkat di dalam handphone Dedi yang dikirim ke Endang, istri dari korban, sekitar jam 3 dini hari yang berbunyi, "Saya sudah menghabisinya." Pesan itu tidak dihapus oleh Dedi, yang langsung menjadi bukti penting bagi pihak kepolisian. Dan berdasarkan bukti itu, pihak kepolisian langsung mengaitkan Dedi sebagai eksekutor dan Endang sebagai penerima laporan setelah aksi tersebut dilakukan. Sementara itu sebelumnya, setelah dilakukan visum dan otopsi, jasad Agus dipulangkan ke rumah duka. Endang masih mempertahankan kebohongannya. Dia menangisi kepergian sang suami. Dia tidak menyadari bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui semuanya. Anak-anak Endang juga diliputi rasa sedih yang mendalam. Begitu juga keluarga besar dan kerabat lainnya. Namun pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan, yang akhirnya mereka menemukan titik terang. Alibi-alibi palsu pun mulai terbongkar. Endang dinyatakan sebagai dalang dari penghilangan nyawa suaminya sendiri yang menyuruh Dedi untuk melakukan aksi tersebut. Mereka berdua pun akhirnya ditangkap di malam hari saat keduanya menghadiri acara tahlilan Agus di rumahnya. Awalnya Dedi sempat melawan ketika ditangkap, sehingga pihak kepolisian melumpuhkannya dengan timah panas. Keduanya pun digelandang ke kantor polisi untuk pemeriksaan lanjutan. Dan ketika didesak oleh pihak kepolisian, Dedi mau tidak mau akhirnya mengaku bahwa dialah yang sudah menghabisi nyawa Agus menggunakan shockbreaker. Dia menceritakan semua. Dia melakukan itu karena cinta dengan Endang, meskipun tidak dibayar. Di sisi lain, Endang juga akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengaku bahwa dialah yang menjadi otak dari semuanya karena hubungan gelapnya dengan Dedi. Dan mereka sudah merencanakan semua ini selama 2 bulan terakhir. Dia merasa dia tidak bahagia hidup dengan Agus karena selalu digalaki atau dimarahi. Dia mengaku sakit hati sehingga dia memilih untuk hidup dengan Dedi, meminta Dedi untuk menghabisi saja nyawa Agus. Di hadapan pihak kepolisian, keduanya mengaku tidak menyesal sudah menghabisi nyawa Agus. Endang dengan sikap dinginnya mengaku lega dan bahagia bahwa suaminya sudah meninggal. Dan Dedi sebagai eksekutor merasa menyesal, bukan karena menghabisi nyawa Agus, melainkan karena dia akan meninggalkan 2 anaknya di rumah. Sungguh gelap hati keduanya, hingga cinta dan nafsu menutupi hati nurani mereka. Akhirnya Endang dan Dedi pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, Jungto pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, serta pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Di sisi lain, pihak keluarga yang berduka langsung diliputi kemarahan yang mendalam. Mereka tidak menyangka bahwa istri dari korban sendiri yang melakukan tindakan keji ini. Pihak keluarga dan kerabat merasa dihianati berulang kali, mengingat dalang dari kepergian Agus adalah orang yang mereka percayai. Hingga jasad Agus dimakamkan dengan layak, pihak keluarga dan kerabat serta warga setempat masih diliputi duka yang mendalam.
Agus yang dikenal ramah dan pekerja keras itu harus meregang nyawa di tangan sang istri. Itu dia sobat, kisah dari Agus yang dihabisi oleh sang istri bersama selingkuhannya karena istrinya ingin hidup bersama sang selingkuhan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.